Terima kasih banyak. Akhirnya tadi ada satu kalimat yang sangat luar biasa bahwa harus memiliki kesempatan yang sama. Tapi tentu saja mari kita mendengarkan dari materi yang berikutnya sebelum kita bisa masuk ke tanya jawab. Teman-teman sekalian yang sudah hadir di sini, silahkan ditulis, disiapkan kalau misalnya memang mau ada pertanyaan. Apa yang tadi sudah dipaparkan sangat luar biasa, tapi supaya kita bisa lebih semangat, kita temui Profesor Jamhari Makruf. Beliau sekarang adalah Dewan Penasehat PPIM UIN Jakarta, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. Beliau ini juga saat ini menjadi Direktur Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta, periode 2019-2023 ya. Dan beliau ini S1, S2-nya dan doktoralnya dari yang pertama S1-nya dari IAIN, kemudian S2-nya dari Australian National University, mengambil Magister Antropologi, lalu kemudian doktoratnya di Research School of Pacific and Asian Studies. Baik, saya tidak berpanjang-panjang karena tentu saja teman-teman sudah sangat bersemangat untuk mendengarkan. Silahkan Profesor Jamhari Makruf, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan ini, terutama kepada Ibu Pamela. Senang sekali, saya kira ini acara yang kedua saya terlibat dalam diskusi auto, alumni UI Toleran. Jadi saya juga alumni UI tapi yang negeri, UIN di Ciputat. Jadi sama-sama UI-nya. Dan ini menurut saya menarik sekali bicara tentang pendidikan yang inklusif dan anti diskriminasi di sekolah. Beberapa waktu yang lalu, sejak tahun 2017 sampai tahun 2019, lembaga riset kami, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta, itu melakukan survei tentang tingkat toleransi di kalangan pendidikan. Jadi pertama, tahun 2017 kita melakukan penelitian tentang siswa dan mahasiswa di perguruan di sekolah Indonesia. Kemudian tahun 2008 kita melakukan survei tentang guru-guru. Kemudian tahun 2019 kita melakukan penelitian lagi tentang pendidikan Islam di kalangan mahasiswa lagi. Nah, mengapa penelitian itu kita lakukan? Salah satunya adalah kekhawatiran kami munculnya tingkat intoleran yang lumayan tinggi jika kita lihat dari keseharian. Misalnya saja ada beberapa sekolah yang ketika pemilihan ketua OSIS itu muncul di kasakusuk mereka itu pilih yang seagama dan seterusnya. Ini mengkhawatirkan sekali karena kalau ini terjadi bisa berlanjut. Kemudian juga ada bahkan kita pernah melakukan eksperimen di beberapa sekolah. Kita mengajak siswa-siswa untuk berkunjung ke masjid, ke pura, ke gereja, dan seterusnya. Itu begitu sampai di sekolahnya, mereka yang berkunjung ke tempat-tempat ibadah yang berbeda, itu dihukum oleh gurunya dengan nilai yang jelek. Ini menurut saya sangat mengkhawatirkan. Dan riset kami ternyata memberikan justifikasi, memberikan bukti bahwa ternyata tingkat intoleransi di kalangan siswa, kemudian mahasiswa, bahkan termasuk gurunya di pendidikan kita itu sudah pada level mengkhawatirkan. Misalnya sepertiga dari murid-murid perguruan murid-murid SMA dan perguruan tinggi itu setuju bahwa diskriminasi kepada minoritas itu boleh sama negara. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau anak-anak didik kita sudah berpandangan semacam itu, bahaya sekali. Dan juga misalnya mereka juga berkata bahwa menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan itu dibolehkan. Sepertiga dari siswa maupun mahasiswa berkata semacam itu.
Nah, ini tentu saja level yang sangat mengkhawatirkan sekali. Mengapa begitu? Karena jika kita lihat secara sosiologis, masyarakat Indonesia itu ditakdirkan oleh Tuhan sebagai masyarakat yang majemuk. Gitu. Jadi bisa terbayang kalau kemudian siswa-siswa kita yang sekolah yang akan menjadi penerus bangsa itu mempunyai sikap intoleran yang semacam itu sangat berbahaya bagi Indonesia. Nah, setelah kita lakukan penelitian mendalam, mengapa kok intoleransi di kalangan siswa dan mahasiswa tinggi? Ada 3 penyebab. Nanti Ibu siapa nanti Ibu Profesor nanti bisa menjawab, bisa menjelaskan. Salah satunya kita temukan bahwa faktor guru itu ternyata memberikan kontribusi mengapa anak-anak siswa itu tidak toleran. Jadi informasi pengajaran, kemudian tingkah laku maupun perilaku guru yang tidak toleran juga itu menular dan diinterpretasi kepada siswa. Dan ini sangat bahaya. Nah, ini apakah karena guru atau karena sistem? Saya kira perlu dilihat lagi. Tapi nampaknya gejala ini cukup kentara sekali. Misalnya ketika zaman pemilihan presiden itu jelas-jelas guru dilarang untuk berkampanye, tapi secara sengaja mereka menggunakan ruang kelas untuk menggunakan hak pemilih tertentu kepada seseorang. Jadi ini saya kira perlu kita teliti dan ini buat bagi PGRI menjadi PR yang cukup serius bagaimana bisa mengatasi tingkat intoleransi guru yang cukup tinggi sebab guru ini sangat mempengaruhi kepada siswa. Nah, yang kedua, mengapa siswa kita intoleran cukup tinggi? Karena mereka mendapat informasi tentang intoleransi, terutama dalam beragama, itu dari teks-teks buku ajaran, buku-buku ajar yang mereka baca. Nah, ini sudah berkali-kali kami lakukan penelitian dan kami sengaja mengumpulkan ratusan buku ajar agama untuk melihat tentang apa unsur-unsur intoleransi dalam ajaran teks buku ajaran agama tersebut, dan kami temukan ajaran-ajaran itu. Jadi ini penting sekali mengapa kok sampai lolos ke dalam sekolah yang kita cintai bersama. Nah, yang ketiga, faktor intoleransi yang terjadi di kalangan siswa itu adalah dari sosial media. Ini saya kira PR yang berat bagi siapa saja gitu. Karena kalau kita ini generasi tua-tua yang dengan teknologi itu kita harus adopsi, harus mengakomodir gitu ya. Jadi kita menggunakan teknologi itu karena terpaksa. Tapi anak-anak kita yang masih sekolah ini, mereka live with technology. Jadi mereka adalah native digital. Jadi secara pola pikirnya, kemudian kehidupannya ya tidak terlepas, tidak bisa dipisahkan dari digital ini. Dan sosial media ini ruang yang bebas, ruang yang tidak ada kontrolnya, dan juga orang bisa mengupload apa saja, dan seringkali berita-berita hoax, berita-berita fitnah, dan berita-berita yang mengandung unsur intoleransi itu bertebaran banyak sekali di sosial media. Dan ini juga mempengaruhi pola pikir dari anak-anak kita di sekolah maupun di perguruan tinggi. Jadi saya kira ini 3 ini yang penting. Nah, sekarang kalau tadi dikaitkan dengan PPDB yang diskriminatif dan seterusnya, menurut saya ada sesuatu yang perlu dibenahi secara sistem. Saya kebetulan punya pengalaman ketika masuk pesantren, kiai saya itu menerima siapa saja yang datang pesantren dan mau sekolah. Jadi sampai bahasa Jawanya itu kamarnya itu umpel-umpelan, banyak banget mahasiswa karena saking tidak cukupnya. Terus kami
karena tidak nyaman dengan suasana itu, kelasnya banyak, bangku yang tadinya nyaman dipakai bertiga harus berempat karena banyak sekali. Kami bertanya sama Pak Kiai kami, Pak Kiai, ini kok mahasiswa siswa santri masuk terus dan tidak ada batasnya. Dia bilang, orang mau sekolah kok dilarang. Mereka mau mendaftar aja kita harus senang, harus berterima kasih bahwa mereka mau sekolah dan mau menimba ilmu supaya bisa merubah nasib. Dan itulah prinsipnya pada dasarnya sekolah. Jadi kalau sekarang ada PPDB yang tidak masuk sekolah, itu menurut saya against the principle of education. Jadi ya negara sebagai penanggung jawab dari konstitusi yang memberikan hak pendidikan harus bertanggung jawab ini. Dan prinsip kiai saya itu betul bahwa siapa saja yang mau belajar harus diterima, entah apapun latar belakangnya. Sampai suatu saat pernah ada calon santri yang mantan preman, katanya lari ke pesantren karena takut dikejar-kejar polisi, membunuh orang di Bandung gitu. Dan kita ketakutan karena kesana kemari santri ini membawa pisau. Gitu. Terus kita juga protes sama kiai. Gimana kita belajar sama orang yang berkelakuan beda? Terus saya juga menjawab, sungguhnya proses kamu mengatasi teman kamu yang nakal, teman kamu yang berbeda, dan kamu bisa berdiskusi, bisa mengajak baik, itulah proses pendidikan yang sesungguhnya. Jadi proses pendidikan tidak hanya dari ruang kelas resmi, tapi cara bergaul dengan siswa, dengan guru, dengan lingkungan, itu juga suatu proses pendidikan. Nah, tidak terbayang kalau kemudian intoleransi yang ada di sekolah itu kemudian jadi budaya, berarti kita sesungguhnya sudah mentransformasi ide intoleransi itu dalam benak siswa. Jadi saya tidak tahu juga jawaban apa yang paling baik untuk PPDB ini. Tapi kalau saya boleh usul, sungguhnya diskriminasi kualitas sekolah itulah yang menyebabkan salah satunya ada favoritisme sekolah. Saya tidak tahu di luar negeri itu sepertinya tidak pernah ada problem tentang PPDB ini. Saya kebetulan punya pengalaman sekolah di Australia, ketika menyekolahkan anak itu nampaknya proses kemudian prosedur itu jelas sekali dan nyaman, walaupun kita warga negara asing itu prosesnya berjalan dengan baik, berjalan dengan normal dan semua orang yang sekolah ditampung dengan baik. Nah di Indonesia itu ada sekolah yang favorit, ini sekolah yang yang nanti lulusannya bisa masuk perguruan tinggi. Nah, itulah kemudian berbondong-bondong orang untuk bisa masuk ke dalam sekolah tersebut. Seharusnya memang standar kualitas itu harus sama. Jadi orang masuk sekolah itu yang paling bagus adalah yang dekat dengan lingkungannya, sehingga tidak merepotkan banyak orang dan mereka akan dijamin mendapatkan pendidikan yang sama, kualitasnya sama, dan bisa melanjutkan yang sama. Nah, jangan-jangan diskriminasi itu karena sistem, diciptakan oleh karena sistem tadi. Jadi sesungguhnya kasihan juga kalau siswa tidak bisa melanjutkan sekolah karena diskriminasi sistem. Lagi-lagi pengalaman pribadi saya pernah juga mendapat diskriminasi masuk perguruan tinggi. Saya lulusan dari pesantren Pabelan, satu alma mater dengan Prof. Komarudin Hidayat, dan kami tidak mempunyai ijazah SMA, hanya surat keterangan biasa. Dan waktu itu tidak ada IAIN di Indonesia yang mau menerima lulusan pesantren yang tanpa ijazah, kecuali dari IAIN Jakarta. Oleh karena itu kenapa saya masuk IAIN Jakarta, karena satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia pada waktu itu yang menerima lulusan tanpa ijazah itu hanya IAIN Jakarta. Nah ini lagi-lagi
sistem yang semacam itu. Ya syukur alhamdulillah dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, dikotomi pendidikan agama dan pendidikan umum itu relatif hilang sehingga orang punya kesempatan yang sama untuk menimba atau melanjutkan sekolah pendidikan tinggi. Intinya itu saya kira jadi memang seharusnya sekolah itu dibuat atau didesain sedekat mungkin dengan realitas sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Dan realitas budaya dan sosial Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural, baik etnis maupun agama. Seharusnya inilah yang menjadi tolok ukur maupun pertimbangan sistem bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang terbuka, yang anti diskriminasi. Karena memang realitas sosial kita seperti itu. Yang kedua, fungsi sekolah adalah mentransformasi masyarakat kita menjadi lebih baik. Mungkin dulu waktu kecil kita hanya hidup di lingkungan yang terbatas, di lingkungan komunitas tertentu, komunitas etnis atau agama tertentu. Tapi tugas pendidikan bagaimana memberikan anak didik untuk bisa mentransformasi supaya mereka bisa menjadi warga yang global. Karena realitas global sekarang mengharuskan bahwa anak didik kita mempunyai visi dan mempunyai kemampuan maupun mempunyai karakter untuk bisa menerima perbedaan. Jadi saya kira itu. Dan terakhir, bahwa sungguhnya aneh seandainya diskriminasi dan intoleransi itu masih berwujud di sekolah. Karena sesungguhnya orang itu tidak akan bisa menerima ilmu kalau dia tidak terbuka dan tidak menerima perbedaan. Kalau Horace McCall itu mengatakan bahwa the highest achievement of education is tolerance. Jadi puncak raihan dari pendidikan adalah sikap toleran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.